Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tahmidan wa syukran ala akmaltalana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala huda wa rahmatil khatimin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran yang insya Allah akan kita laksanakan hari ini dengan baik dan lancar. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah seperti sekarang ini. Masya Allah ya. Nah, baiklah untuk adik-adik semua, rekan-rekan semua di sini sebagai kakak saja ya. Di sini kakak akan membahas ya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai Al-Quran hadis, di mana kita akan mempelajari mengenai Quran surah Al-Ikhlas ya. Quran surah Al-Ikhlas. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian maupun rekan-rekan sekalian ya, mungkin sudah tidak asing lagi dengan surah Al-Ikhlas ini. Bagaimana dikarenakan kenapa surah Al-Ikhlas ini sangat mudah untuk dilafalkan dan dihafalkan ya, baik untuk adik-adik kecil apalagi untuk seumuran kita ya. Nah, di sini kakak akan mengajak kembali untuk mempelajari ulang kembali mengenai Quran surah Al-Ikhlas ini agar kenapa? Supaya dapat melekat kepada diri kita dan kehidupan kita ya. Nah, sebelum memulai pembelajarannya ya, kita harus tahu terlebih dahulu ya. Tahu kenapa? Coba, ada yang pernah berpikir Allah itu bagaimana sih? Pernah. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama ya, bahwa kita tidak dapat memikirkan bahwa Allah itu bagaimana ya, baik dari segi fisik ya dan sebagainya. Tetapi yang harus kita ketahui di sini bahwa Allah itu esa, artinya satu ya. Harus kita ketahui bahwa Allah itu esa, yang artinya satu. Dia adalah Tuhan kita dan Allah itu maha sempurna. Kenapa dikatakan maha sempurna? Dikarenakan ya, Allah itu berbeda dengan makhluknya, di mana kita sebagai makhluknya itu adalah makhluk yang lemah dan banyak kekurangan ya, banyak kekurangan. Sedangkan Allah itu maha sempurna karena kenapa? Allah telah menciptakan alam semesta beserta diri kita ya. Itu kenapa bahwa Allah itu maha sempurna, berbeda dengan makhluk-makhluknya ya. Paham rekan-rekan dan adik-adik? Oke. Nah, ini yang harus kita ketahui lagi dan harus diingat ya. Al-Ikhlas. Di sini kita membahas mengenai Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas itu artinya memurnikan keesaan Allah ya. Al-Ikhlas itu artinya memurnikan keesaan Allah ya. Dan merupakan surah ke-112 diturunkan di kota Mekah. Berarti surah Al-Ikhlas ini termasuk surah Makkiyah. Dan selain itu juga bahwa surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Nah, ini yang harus kita ketahui dan harus ingat ya. Karena kenapa? Setiap berbagai surah itu pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda ya. Baiklah, untuk adik-adik dan rekan-rekan ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita buka naftah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, yang pertama kita akan membahas atau belajar mengenai pelafalan terlebih dahulu. Apakah bacaan kita sudah baik dan benar atau masih butuh perbaikan kembali atau pembelajaran kembali mengenai pelafalan Quran surah Al-Ikhlas ini. Boleh untuk teman-teman dan adik-adik semuanya untuk membuka Al-Qurannya atau handphonenya ya. Nggak apa-apa, buka surah Al-Ikhlas, nanti silakan diikuti bacaannya. Monggo ya, diikuti ya. Iya, Mbak. Nanti akan kakak tunjuk satu-satu ya. Iya, Kak. Oke. Baiklah, bisa untuk diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ada yang mau mencoba membacanya? Siapa? Kepada adik kami ya, Arif Saputra, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah, untuk kepada adik kita ya, rekan kita Arif Saputra sudah benar ya dan baik pada pelafalan surah Al-Ikhlasnya. Nah, setelah kita membaca dan menyimak bacaan dari rekan-rekan kita, adik-adik kita barusan, di sini kita dapat menemukan salah satu ciri dari surah Al-Ikhlas ini. Cirinya seperti apa? Karena di setiap akhir ayat di surah Al-Ikhlas ini terdapat qalqalahnya, ya. Dari ayat 1, 2, 3 dan 4 itu diakhiri dengan adanya qalqalah, bacaan qalqalah. Itu salah satu ciri dari surah Al-Ikhlas ini. Paham semua? Paham. Oke, alhamdulillah ya. Nah, di sini setelah kita mempelajari pelafalan dalam bacaan surah Al-Ikhlas, kita akan membahas mengenai makna dari Al-Ikhlas ya, dari ayat 1, 2, 3 dan 4 ya. Di sini akan kita bahas ya. Pada ayat pertama, Qul huwallahu ahad ya, di mana artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa ya. Nah, dalam tafsir Kemenak RI ya, di sini saya mengambil dari tafsir Kemenak RI mengenai surah Al-Ikhlas ini ya. Pada ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya ya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak terbilang. Karena jika berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu membutuhkan kumpulan yang lain ya. Sedang Allah sama sekali tidak memerlukan suatu apapun. Itu ya. Nah, selain itu keesaan Allah itu meliputi 3 hal. Keesaan Allah itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu esa pada zatnya, yang kedua esa pada sifatnya, dan yang ketiga esa pada perbuatannya. Ya, jadi keesaan Allah itu meliputi 3 hal ya. Akan kita bahas lagi, esa pada zatnya berarti zatnya tidak tersusun dan beberapa zat atau bagian ya. Jadi zatnya itu tidak tersusun dari suatu apapun itu ya. Dan esa pada sifatnya berarti tidak ada satu makhluk yang menyamai atau menyerupai. Jadi itu beda ya, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya dan tidak ada suatu apapun itu yang dapat menyerupai atau menyamai ya. Esa pada perbuatannya berarti dialah yang membuat semua perbuatan. Kun fayakun, apabila dia sudah berkehendak maka akan terjadi. Itu maksudnya ya. Nah, pada penjelasan di ayat kedua, Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu ya. Berarti di sini Allah apa ya? Menjelaskan juga salah satu sifat Allah ya di dalam ayat kedua ini, bahwa dialah Tuhan tempat kita meminta dan tempat memohon. Itu dari ayat kedua. Kita lanjut ke ayat ketiga. Lam yalid walam yulad.
Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dengan demikian dia tidak sama dengan makhluk. Jelas kalau makhluk itu ada orang tua, ada adik, ada kakak, ada nenek, buyut, sepupu dan sebagainya. Tetapi kalau Allah itu tidak ada, ya. Karena apa? Sudah kita ketahui bahwa Allah itu esa, satu, ya, dan tidak ada yang lainnya. Dan penjelasan dari surah terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, ya. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, ya. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan dia, baik dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Ya. Jadi ini penjelasan dari ayat terakhir, ya, bahwa tidak ada yang dapat menyerupai dan menyamai Tuhan atau Allah baik dari segi zat, sifat, serta perbuatannya, ya. Nah, itulah sedikit penjelasan singkat mengenai surah Al-Ikhlas, ya. Kepada adik-adik yang ingin bertanya, silahkan. Izinkan saya mau bertanya. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari surah Al-Ikhlas ini? Boleh dijelaskan kembali? Terima kasih. Baiklah, kepada adik kita, ya, Meti. Untuk pertanyaannya, hikmah dari mempelajari surah Al-Ikhlas ini adalah supaya kita dapat lebih mensyukuri lagi nikmat yang telah Allah berikan, ya. Karena seperti apa yang sudah kita pelajari tadi, yang kita bahas, bahwa yang pertama kita mengetahui arti dari esa itu adalah satu, berarti intinya, ya, bahwa kita harus meminta, memohon, menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, ya. Entah itu kepada Tuhan yang besar, ya, kepada panutan-panutan dan sebagainya, itu tidak, tetapi hanya kepada Allah semata, ya. Selain itu, kita hanya menyembah kepada Allah, ya. Kita hanya memohon kepada Allah. Karena kenapa? Yang paling penting bahwa Allah tidak memiliki anak, orang tua, karena tidak ada tandingan dan tidak ada yang serupa dengannya, ya. Intinya di sini yang harus kita ambil dari Al-Ikhlas ini adalah kita dapat lebih mensyukuri lagi nikmat yang telah Allah berikan dan jangan mengkufuri, gitu, ya. Oke, pada adik-adik paham? Paham. Oke. Baiklah. Cukup sekian ya pembelajaran kita, ya. Insya Allah bermanfaat ilmunya, ya, untuk kemudian hari, ya, baik untuk diri kita sendiri dan banyak orang lainnya, ya. Baiklah, kakak tutup pembelajarannya. Kakak mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.